Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Hasanah, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Satker Stain Mandailing Natal dengan jabatan dosen asisten ahli. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu di agenda 3, yaitu analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja, terutama di program studi IPA Stain Mandailing Natal. Nah, di sini saya akan menganalisis 3 isu aktual yang ada di Prodi IPA. Yang pertama, belum tersedianya alat-alat laboratorium di IPA. Yang kedua, kurangnya kompetensi digital mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas berbasis digital. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang masih belum merata di beberapa kelas, terutama Infocus. Kemudian, di sini kita akan menganalisis isu yang pertama, yaitu belum tersedianya alat-alat laboratorium di program studi IPA. Nah, laboratorium itu merupakan sarana vital dalam pendidikan tinggi, khususnya pada program studi berbasis sains, teknologi, atau kesehatan. Ketersediaan laboratorium mendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan pembelajaran berbasis eksperimen. Namun, masih banyak prodi di berbagai perguruan tinggi, terutama di daerah, yang menghadapi isu keterbatasan atau bahkan belum memiliki alat laboratorium yang memadai. Nah, faktor-faktor penyebabnya adalah yang pertama, keterbatasan anggaran prodi atau kampus, terutama di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi baru, dan yang kedua, proses pengadaan yang lambat dan birokratis, dan yang ketiga, kurangnya pemetaan kebutuhan alat laboratorium berdasarkan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan CPL. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang beberapa alat-alat utama yang dibutuhkan dalam praktikum fisika. Ada jangka sorong, mikrometer, kemudian ada meteran, ada neraca. Nah, ini alat-alat utama yang dibutuhkan dalam praktikum fisika dasar. Selanjutnya, dampak langsung dari tidak tersedianya alat laboratorium tersebut adalah pertama, mahasiswa kesulitan memahami konsep praktis, hanya belajar teori. Kemudian, yang kedua, penurunan mutu lulusan, terutama dalam aspek keterampilan teknis dan eksperimen. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam penelitian dosen dan mahasiswa karena tidak bisa menguji hipotesis secara langsung. Kemudian yang keempat, akreditasi prodi terpengaruh karena ketersediaan sarana lab adalah bagian dari standar akreditasi BAN PT atau LAM PTKes. Dan yang keempat, tidak bisa mengikuti kompetisi PKM atau kerjasama riset dengan institusi lain. Kemudian, isu yang kedua adalah kurangnya kompetensi digital mahasiswa dalam mengerjakan tugas berbasis digital. Nah, ini merupakan isu yang kedua. Menurut survei Kominfo dan Kota Data Insight Center tahun 2023, Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia 3,54 dari skala 5 masuk dalam kategori sedang. Sedangkan skor kompetensi digital mahasiswa masih rendah pada aspek kemampuan teknis dan keamanan digital. Kemudian yang ketiga, mahasiswa kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak produktivitas Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan berkolaborasi daring melalui Google Workspace, Zoom, dan LMS.
Nah, sekarang kan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi digital untuk mengerjakan tugas-tugas akademik yang mandiri, efisien, dan inovatif. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih memiliki kesulitan atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas berbasis digital, seperti membuat presentasi interaktif oleh data dengan Excel atau SPSS, mendesain infografis, atau menyusun karya tulis ilmiah dengan aplikasi pengelola referensi. Nah, penyebab utama rendahnya kompetensi digital mahasiswa, pertama, ketimpangan akses dan fasilitas digital. Yang kedua, minimnya pelatihan keterampilan digital dasar di awal perkuliahan. Yang ketiga, metode pembelajaran yang masih konvensional, tidak menekankan penggunaan teknologi. Dan yang keempat, rendahnya motivasi belajar mandiri terkait teknologi. Dan yang terakhir, kurangnya integritas tugas berbasis digital dalam kurikulum prodi. Kemudian, dampak negatifnya adalah yang pertama, pembelajaran yang akademik rendah dan tidak sesuai dengan standar, tidak siap berpartisipasi dalam kegiatan riset, lomba, maupun publikasi ilmiah. Yang ketiga, ketergantungan pada teman atau bantuan luar dalam pengerjaan tugas digital. Dan yang keempat, kurangnya kesiapan menghadapi dunia kerja digital. Kemudian, isu yang ketiga adalah media pembelajaran yang masih belum merata. Di sini yang saya ambil adalah terutama yang infocus. Masih banyak. Media pembelajaran seperti infocus atau proyektor adalah bagian penting dari proses pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Keberadaan alat ini menunjang penyampaian materi yang lebih visual, interaktif, dan efektif. Namun, pada kenyataannya, media pembelajaran digital seperti infocus masih belum tersedia secara merata di banyak institusi pendidikan, terutama di daerah. Nah, berdasarkan hasil observasi internal prodi, terdapat 30% kelas yang belum memiliki infocus yang memiliki infocus berfungsi baik. Infocus yang ada sering dipindah-pindah antar ruang, menyebabkan keterlambatan dan hambatan teknis dalam proses pembelajaran. Beberapa dosen bahkan menggunakan infocus pribadi atau membeli screen portable sendiri. Nah, penyebab belum meratanya media pembelajaran seperti infocus adalah yang pertama, anggaran terbatas untuk sarana pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, kebijakan institusi belum memprioritaskan TIK sebagai kebutuhan wajib di ruang kelas. Yang ketiga, kurangnya koordinasi pengadaan sarana prasarana dengan kebutuhan prodi atau dosen. Nah, ketidakmerataan media pembelajaran berdampak pada yang pertama, pembelajaran menjadi monoton dan tidak interaktif, khususnya dalam menyampaikan materi visual seperti grafik, simulasi, dan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam implementasi metode pembelajaran modern seperti flipped classroom, blended learning, atau presentasi mahasiswa. Yang ketiga, penurunan motivasi belajar mahasiswa dan dosen karena keterbatasan visualisasi. Yang keempat, ketimpangan mutu pembelajaran antar kelas atau antar kampus. Nah, berdasarkan teknik analisis yang saya lakukan, teknik APKL, kemudian teknik USG, nah, saya akan mendapatkan core issue yang akan saya gunakan, yaitu masuk ke dalam topik yang pertama tadi, belum tersedianya alat-alat laboratorium di program studi IPA. Belum tersedianya alat-alat laboratorium di prodi IPA, nah solusi atau gagasan
kreatif yang saya tawarkan adalah dengan menggunakan PET Interactive Simulation. Nah, PET Interactive Simulation ini merupakan platform pembelajaran interaktif berbasis simulasi yang dikembangkan oleh Universitas of Colorado Boulder. Nama PET merupakan singkatan dari Physics Education Technology. Meskipun kini tidak hanya menyediakan simulasi fisika, tetapi juga kimia, biologi, matematika, dan ilmu bumi. Simulasi ini dirancang untuk memvisualisasikan konsep-konsep ilmiah secara dinamis dan interaktif sehingga memudahkan siswa dan mahasiswa memahami topik-topik yang abstrak dan kompleks. Nah, di sini kita akan coba menggunakan PET simulation. Pertama, kita coba membuka PET simulation pada Google, aplikasi Google. Ini saya sudah screenshot dari aplikasi Google. Pertama kita buka PET simulation dulu. Kemudian kita pilih PET. Selanjutnya kita pilih simulation dan pilih fisika karena kita praktikum fisika jadi kita pilih fisika. Di sini ada beberapa pilihan praktikum fisika, ada kuantum, generator, magnet, hukum Kepler, geometrik, energi, kurva, hukum kolom, motion, hukum Hooke. Nah, di sini kita akan coba salah satu force and motion basics, yaitu gaya dan gerak. Kita pilih force and motion, kemudian akan muncul simulasi force and motion, tinggal kita pilih play. Di tengah-tengah ini ada pilihan play. Dan ini ada masuk langsung ke PET Interactive Simulation-nya. Ada 4 pilihan, terserah mau pilih yang mana. Oke, kita coba salah satunya, yang net force. Nah, ini untuk simulasi net force. Kita coba play dulu. Ini maksudnya dari contoh hukum Newton ya. Kita coba masukkan satu orang dengan gaya 50 Newton, maka benda tersebut akan bergeser ke sebelah kanan. Kemudian apa yang terjadi kalau di sebelah kiri kita tambahkan satu orang dengan gaya yang sama-sama 50 Newton. Ternyata benda itu tidak mengalami pergerakan karena memiliki gaya yang sama. Kemudian apa yang terjadi jika kita tambah satu orang lagi dengan gaya 100 Newton? Maka benda itu akan bergerak ke sebelah kanan karena lebih besar 150 Newton di sebelah kanan dibandingkan 50 Newton di sebelah kiri. Nah, ini salah satu contoh aplikasi PET simulation di hukum Newton. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi atau eksperimen fisika dari PET simulation. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga dengan pilihan PET simulation isi ini bisa membantu para mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan praktikum fisika maupun kimia, biologi, dan matematika. Meskipun dengan keterbatasan peralatan yang ada, dengan bantuan PET simulation bisa membantu dosen dan mahasiswa mengerjakan praktikum. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.